Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai peran Qatar untuk masa depan energi security di Eropa. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 berisikan Ahsanun Nur Nadia, Alandra Putra Prihardianto, Garnasi Indriani Hafsah, Zara Aulia Zen, dan saya sendiri Zaratun Nafisa Sasarda. Sebelum membahas, mari kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari peran Qatar untuk masa depan energi security di Eropa ini. Jadi latar belakang hal ini bisa terjadi seiring meningkatnya resiko konflik antara Ukraina dan Rusia yang tidak diragukan lagi akan membahayakan keamanan energi di Eropa. Perdana Menteri Belgia baru-baru ini mengatakan bahwa Eropa akan menghadapi musim dingin yang mengerikan selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Peringatan oleh Perdana Menteri Belgia ini digaungkan oleh Kepala Eksekutif Shell, perusahaan minyak dan gas terbesar di Eropa, yang mengatakan bahwa Eropa mungkin perlu menjatah akses ke energi selama beberapa tahun karena negara itu melepaskan diri dari hidrokarbon Rusia. Nah, komentar itu muncul di tengah kekhawatiran bahwa penutupan pipa gas Rusia ke benua itu dapat menjadi permanen. Harga gas alam dan listrik di Eropa telah melonjak ke rekor tertinggi, memaksa industri untuk mengekang produksi dan memicu krisis biaya hidup. Nah, ketika utilitas Eropa mencari alternatif untuk gas Rusia, Emir Qatar diundang untuk mengunjungi Presiden Biden di Gedung Putih pada akhir bulan ini untuk membahas peluang bagi negara tersebut untuk memasok gas alam cair atau liquefied natural gas ke Eropa. Ini adalah salah satu langkah geoekonomi utama untuk mengurangi goncangan pedang Rusia di Ukraina di tengah krisis energi di benua itu. Nah, beberapa faktor lainnya yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain Gazprom Rusia sengaja memadamkan pasokan gas, adanya cuaca buruk, langkah yang tergesa-gesa menuju dekarbonisasi, mengosongkan cadangan gas, dan terdapat lonjakan terhadap harga energi. Qatar hadir dengan histori ekspansi negaranya dalam bidang ekspor LNG, membuat negara Qatar sebagai penyedia energi yang semakin dicari. Meskipun tidak ada produsen gas tunggal yang dapat segera mengimbangi runtuhnya pasokan Rusia, skala ekspansi Qatar menempatkan pada posisi terdepan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang Eropa. Namun sebagai blok yang sering memimpin peralihan ke energi yang lebih bersih, Uni Eropa menghadapi teka-teki dalam membangun infrastruktur impor LNG yang ekstensif dan juga memenuhi net zero commitment atau mengarahkan transisi energi selama krisis energi. Sebelum membahas lebih lanjut peran Qatar untuk masa depan energi security di Eropa, kita akan membahas aktor-aktor yang terlibat dalam upaya Qatar menjadi masa depan energi security di Eropa. Yang pertama ada negara Qatar. Qatar memiliki sektor energi yang memainkan peranan sentral dalam kontribusi sumber daya surplus untuk menjalankan ekspansi diplomasi keuangan Qatar. Qatar sebagai salah satu negara penghasil gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, memiliki andil besar terhadap keamanan pasokan energi global. Qatar menempati posisi kedua dengan volume ekspor LNG sebesar 106,8 miliar meter kubik pada tahun 2021. Bersamaan dengan ambisi Qatar untuk menjadi pemasok sentral energi di dunia, terjadilah ketegangan Rusia dan Ukraina yang membuat Uni Eropa memberhentikan pasokan gas alam cair atau LNG dari Rusia. Padahal Rusia merupakan pemasok gas alam terbesar dan utama di negara-negara Uni Eropa. Hal ini pun mengharuskan Uni Eropa melepaskan ketergantungannya dari Rusia dan mencari alternatif pemasok lain. Adanya sumber energi yang melimpah, perekonomian yang mapan, teknologi yang mumpuni, dan negara yang paling stabil di wilayah Teluk menjadikan Qatar muncul sebagai alternatif pemasok yang menjanjikan bagi wilayah Eropa. Qatar pun menjadikan hal ini sebagai peluang untuk melakukan ekspansi besar-besaran dalam pemenuhan kebutuhan energi global, terutama di wilayah Eropa. Dalam menjalankan strategi energinya, Qatar bergantung pada Qatar Petroleum atau Qatar Energi. Qatar Petroleum atau Qatar Energi ini merupakan perusahaan energi milik negara yang saat ini dipegang oleh Saad Al-Kaabi. Qatar Petroleum memiliki andil besar dalam merancang strategi ekspor, pengadaan kerjasama, dan menentukan MOU kerjasama energi antar negara maupun perusahaan internasional yang ingin mengimpor energi dari Qatar.
Aktor selanjutnya adalah Uni Eropa. Uni Eropa sebagai organisasi regional memiliki prioritas dalam menentukan kebijakan regional. Salah satunya adalah jaminan tingkat keamanan energi. Di tengah konflik dingin Rusia dan Ukraina, Uni Eropa berupaya melepaskan ketergantungannya terhadap Rusia dan mencari kandidat paling ideal sebagai pemasok energi ke wilayah Eropa. Qatar pun menjadi salah satu negara alternatif yang memiliki potensi tersebut dan menjadikannya pemasok energi ke wilayah Eropa. Uni Eropa pun akhirnya telah melakukan peningkatan pengiriman gas dan juga gas cair atau LNG melalui kontrak perjanjian maupun pengiriman tambahan dengan negara-negara luar kawasan dan tentu termasuk di dalamnya Qatar. Kemudian terdapat negara Jerman. Jerman menjadi negara dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan energi dari Rusia, yaitu sebesar 55%. Hal ini menjadikan Jerman memiliki peranan penting dalam mendukung Qatar sebagai negara pemasok energi global. Karena ini menandakan bahwa Jerman adalah negara yang paling membutuhkan aliansi kerjasama terhadap negara pemasok energi di luar kawasan Eropa. Jerman dan Qatar pun akhirnya melakukan kerjasama dan menandatangani kesepakatan yang disahkan pada 29 November tahun 2022, yang dimana kesepakatan ini berlaku selama 15 tahun dan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Kesepakatan tersebut tentu melibatkan Qatar Energy atau Qatar Petroleum dan juga ConocoPhillips selaku perusahaan pemilik saham terbesar di wilayah Teluk Persia atau wilayah lepas pantai Qatar dengan Iran. Selanjutnya adalah Multinational Corporations atau MNCs. Dalam upaya menjalankan ambisi Qatar melakukan ekspansi pemasok energi global, Qatar tidak hanya didukung oleh negara-negara wilayah Asia dan juga negara-negara Uni Eropa. Beberapa MNCs juga ikut mendukung perluasan ekspansi energi Qatar. Ini dapat dilihat dengan adanya program perluasan produksi energi gas alam cair atau LNG dalam program North Field East. Dan dalam program ini terdapat beberapa MNCs yang mendukung, yaitu adanya Chevron Corp, ada Eni dari Italia, Exxon, Total, ConocoPhillips, dan juga Shell. Lalu aktor selanjutnya adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat muncul sebagai negara atau aktor yang berpeluang menjadi pesaing Qatar sebagai pemasok sentral energi global. Amerika Serikat pada tahun 2021 berada di posisi setelah Qatar sebagai penghasil LNG terbesar di dunia, yaitu sebesar 95 miliar meter kubik pada tahun 2021. Lalu, pada paruh pertama tahun 2022, Amerika Serikat menunjukkan eksistensinya menjadi eksportir energi terbesar di dunia. Amerika Serikat berhasil menjadi eksportir LNG terbesar di dunia setelah pasokannya masuk ke pasar Uni Eropa naik, terutama akibat ketegangan Rusia dan juga Ukraina. Dengan kata lain, Amerika Serikat memiliki posisi yang sama dengan Qatar sebagai negara yang sama-sama berperan sebagai pemasok energi global. Akan tetapi, ini juga menandakan bahwa Amerika Serikat berpotensi sebagai negara pesaing dalam mewujudkan ambisi ekspansi energi Qatar untuk menjadi pemasok sentral energi global. Dimensi yang mempengaruhi dan dimensi yang dipengaruhi terhadap peran Qatar untuk masa depan energi security di Eropa. Yang pertama ada dimensi politik. Untuk mencapai perdagangan energi yang aman, Uni Eropa juga mempertimbangkan stabilitas politik di negara-negara transit, sehingga berupaya menyusun strateginya secara tepat dan juga adaptif. Terlepas dari ketegangan politik yang saat ini terjadi di wilayah tertentu, kemitraan keseluruhan antara Qatar dan Uni Eropa diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tidak seperti Rusia, Qatar bahkan tidak ingin terlihat seolah-olah mempersenjatai pasokan gasnya. Qatar juga tidak melanggar kewajiban kontraktualnya terkait pasokan energi ke negara-negara yang sedang bergejolak politik satu sama lain. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa Qatar secara andil akan terus memainkan peran penting dalam keamanan energi Uni Eropa di masa depan. Yang kedua ada dimensi ekonomi.
Secara dimensi ekonomi, Qatar sebetulnya memiliki cukup banyak strategi untuk mempertahankan ekonomi negaranya tetap stabil dan juga menghadapi kebutuhan untuk menemukan pembeli volume NFI yang baru dan yang lebih besar untuk mengganti beberapa perjanjian pasokan jangka menengah dan juga jangka panjang yang akan diperbarui sebelum pertengahan dekade. Menurut firma riset Wood Magazine, Qatar akan memiliki lebih dari 75 juta ton per tahun volume LNG yang tidak terkontrak untuk dijual pada tahun 2027. Hal ini setara dengan 70% dari portofolio LNG-nya. Nah, dengan demikian, Qatar Energy telah mempercepat upayanya untuk memasarkan volume tambahan. Nah, ini memperjelas juga bahwa peran utama mitra ekuitasnya dalam proyek NFI, yaitu Shell, Exxon, Eni, dan lainnya akan membantu memasarkan produksi tambahan. Selama 2 tahun terakhir, Qatar telah menandatangani setidaknya 10 SPA jangka panjang. Komposisi yang didominasi oleh Asia dari portofolio klien LNG Qatar terus berkembang secara konsisten dengan masalah keamanan energi Asia yang berkelanjutan. Kekhawatiran tersebut telah mengemuka karena permintaan Eropa untuk LNG ini melonjak, mengirimkan harga spot bahan bakar ke rekor yang tertinggi. Pada bulan Agustus, harga gas patokan Eropa dalam hal energi ini mencapai setara hampir $400 per barel minyak. Harga yang lebih tinggi di Eropa memberikan insentif kepada para pedagang untuk mengirimkan kargo LNG-nya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Seperti halnya pembeli LNG terbesar di Asia yaitu China, Korea Selatan, dan juga Jepang. Mereka meningkatkan pembelian mereka untuk mengamankan pasokan untuk bulan-bulan musim dingin dan seterusnya. Akibatnya, pedagang di Eropa dan Asia ini menawarkan pasar yang naik. Yang ketiga ada dimensi sosial. Kerjasama yang dilakukan oleh Qatar dengan Uni Eropa ini terdapat dimensi sosial, di mana Qatar telah melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain, sehingga Qatar dapat mendorong tawar-menawar yang sulit dan dapat mendukung ekspansi output sebesar $30 miliar yang sebagian besar didanai sendiri terutama dalam menghadapi proyek LNG baru Amerika Serikat dan Australia. Ketika ekonomi Asia dan Eropa ingin mengganti batu bara dengan gas dalam campuran energi mereka, dan Eropa berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia, krisis energi saat ini merupakan jendela penting bagi Qatar untuk menegaskan kembali dominasinya sebagai penyedia LNG top dunia. Sementara Eropa harus menyeimbangkan tekanan krisis energi akut dengan tujuan bersih nol emisi. Yang terakhir ada dimensi budaya. Qatar memiliki budaya yang cukup kuat di mana budayanya ini tergambar melalui pasar yang diliberalisasi atau pasar bebas free market. Pedagang gas misalnya Shell, Total, British Petroleum, dan juga Trafigura ini dapat memanfaatkan peluang arbitrase di mana mereka mengekspor kembali kelebihan pasokan ke pasar lain untuk menghasilkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari ketidakseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Nah, hal ini merupakan bentuk kebudayaan dari Qatar. Oke, sekarang kita akan masuk ke tantangan, di mana tantangan akan dibagi menjadi dua, yaitu tantangan kepada aktor domestik dan juga tantangan yang dihadapi oleh aktor luar negeri. Yang pertama terhadap aktor domestik dulu ya. Jadi memang saat berlangsungnya krisis energi di Eropa, Qatar ini menjadi salah satu pengganti dari pemasok LNG ke Eropa. Qatar dengan Qatar Energi telah menjadi eksportir utama global saat ini. Dikatakan oleh Menteri Energi Qatar yaitu Saad Al-Kaabi bahwa Rusia ini sudah bertahun-tahun menjadi pemasok gas kepada Eropa dengan persentase sebesar 30-40% dari total volume pemasok gas di pasar dunia. Saat merasa bahwa dalam praktiknya Qatar akan cukup sulit nih untuk mengambil alih posisi Rusia sebelumnya. Saat ini memang Qatar telah menguasai eksportir LNG global di Eropa. Namun hal tersebut belum dapat menggantikan Rusia sebagai pemasok gas di Eropa sebelumnya. Dalam goncangan yang tengah terjadi, Amerika Serikat adalah salah satu negara produsen LNG di pasar dunia, khususnya bagi Eropa. Lonjakan produksi LNG dari Amerika menggoyahkan kedudukan Qatar nih sebagai produsen utama global. Uni Eropa selama ini bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Namun adanya pemutusan pasokan gas yang dilakukan Rusia menyebabkan Uni Eropa pada akhirnya mengalami krisis energi. Pada kondisi ini, Uni Eropa memang perlu mengurangi ketergantungan pasokan gas dari Rusia dan perlu bergerak lebih cepat dalam mengambil langkah untuk menjalin kerjasama oleh negara-negara pemasok gas lain, seperti halnya Qatar.
Kerjasama ini perlu dilakukan dengan cepat untuk mengamankan energi di Uni Eropa. Multinational Corporation atau MNC digandeng oleh Qatar dalam pemenuhan ambisinya untuk ekspansi North Field. Namun akan hal ini, MNC perlu memperhatikan terkait bagaimana cara untuk menyediakan gas dan juga gas cair tanpa harus meninggalkan jejak karbon yang tinggi, mengingat adanya ambisi sebagai bisnis net zero emission. Selanjutnya, strategi aktor. Yang pertama, aktor domestik. Qatar yang merupakan negara tergabung dalam OPEC selama 60 tahun dalam masa keanggotaannya telah mengambil langkah besar, yaitu pada awal tahun 2019, Qatar memutuskan untuk keluar serta mengakhiri masa keanggotaannya. Penyebab yang mendorong Qatar keluar dari organisasi internasional OPEC merupakan langkah pemerintah Qatar dalam hasil rumusan kebijakan strategi yang dimiliki Qatar dalam hal masa depan keamanan energi, di mana dalam kebijakan pemerintah Qatar, mereka menginginkan untuk fokus dalam mengembangkan potensi LNG, serta menjadikan Qatar sebagai pemasok LNG terbesar dan utama di dunia. Selanjutnya, aktor luar negeri. Yang pertama ada Uni Eropa. Uni Eropa menginginkan untuk memangkas konsumsi gas alam dari Rusia, sebagai tindakan tidak setuju terhadap serangan terhadap Ukraina, dan siap untuk melakukan pemutusan total terhadap pemasok energi terbesar selama invasi itu terus berlangsung. Presiden Dewan Uni Eropa, Charles Michel, mengunjungi Qatar untuk bertemu dengan pemimpin Qatar, membahas krisis gas yang sedang melanda Eropa dan Uni Eropa. Lalu dilanjutkan dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengunjungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam upaya meningkatkan pasokan minyak. Yang kedua, Jerman. Qatar telah setuju dengan Jerman dalam melakukan diskusi tentang pasokan LNG untuk kurun waktu yang panjang. Dalam hal ini, menanggapi urusan energi Qatar, mereka membahas hubungan energi dan kerjasama antara Qatar dan Jerman, serta cara-cara untuk meningkatkannya. Jerman melakukan hubungan bilateral dengan Qatar yang ditandai dengan pertemuan Kanselir Olaf Scholz dengan Sheikh Emir Tamim Al Thani dalam urusan untuk membahas cara meningkatkan hubungan bilateral yang dimaksud pada khususnya sektor energi LNG. Yang ketiga, MNCs atau Multinational Corporation. Terkait dengan ekspansi Northfield, lapangan utara, yang dimana akan mengalami peningkatan produksi LNG Qatar sebesar 64% pada tahun 2027 nanti, yang dimana melakukan investasi dalam rangka pengembangan proyek perluasan Northfield yang bernilai 30 miliar dolar AS. Beberapa perusahaan yang telah mengajukan penawaran terhitung pada bulan Mei 2021, diantaranya adalah Chevron Corporation, Eni dari Italia, Exxon, Total, Coconut Phillips, dan Shell. Yang keempat, Amerika Serikat. Qatar Petroleum berinvestasi sebesar 20 miliar USD di Amerika Serikat dalam pemegang portofolio energi LNG terbesar di dunia, dengan tujuan Qatar Petroleum mengumumkan investasi besar-besaran ini digunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh negara bahwa Qatar Petroleum memiliki mitra asing kereta api berbahan bakar LNG tanpa adanya perusahaan minyak internasional yang membantunya. Amerika Serikat mendukung Eropa jika mengalami situasi kekurangan energi yang disebabkan karena konflik dan sanksi. Dengan adanya sanksi ini, sekitar 40% pasokan gas alam yang berasal dari Rusia pun terhenti. Akan tetapi, Amerika Serikat dengan Qatar memiliki strategi yang membantu Uni Eropa dalam pasokan gas alam mereka menjadi LNG yang diambil dari Qatar. Pada kasus ini, teori liberalisme dan juga teori interdependensi sangat berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh Qatar saat ini. Melihat bahwa Qatar saat ini sangat memprioritaskan keuntungan sebesar-besarnya, dan Qatar juga telah berhasil mencari celah dalam mengambil posisi eksportir LNG global terkuat saat ini. Qatar mulai berani menunjukkan diri kepada dunia dan mulai melakukan banyak kerjasama oleh negara-negara yang pada akhirnya akan berakibat adanya interdependensi antara negara lain dengan Qatar. Robert Cohen dan Joseph mengatakan pada buku pengantar studi hubungan internasional bahwa interdependensi adalah sebuah hubungan timbal balik atau ketergantungan antara dua aktor dalam hubungan internasional. Interdependensi terjadi bukan tanpa alasan, melainkan adanya keterikatan dan juga sensitivitas untuk saling bergantung karena hubungan kerjasama ekonomi. Terjadinya interdependensi dilandasi dengan adanya perbedaan sumber daya alam atau SDA di negara-negara. Alhasil membuat negara-negara saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Interdependensi sendiri sebenarnya akan menimbulkan dua dampak yang berbeda, konflik atau kerjasama. Eropa memiliki ketergantungan pada pasokan LNG atau gas cair alami milik Rusia. Selama ini Eropa memasok LNG melalui Rusia dan mendapatkan harga yang cukup relatif murah, membuat Eropa pada akhirnya memiliki inovasi dalam melakukan transisi energi.
Eropa saat ini diambang kebingungan akibat terputusnya pasokan energi dari Rusia. Eropa kini memasok energi melalui Qatar yang membuat harga bahan bakar menjadi semakin melonjak dan kini diambang kebingungan untuk mempertahankan kebijakan Eropa dalam net zero emission. Pandangan liberalisme memang menganut keyakinan terhadap kemajuan dan keuntungan dari timbal balik. Oleh karena itu, harga merupakan variabel utama dan penting dalam liberalisme. Secara singkatnya, liberalisme memang memberikan kebebasan dalam mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang mengacu pada ekonomi pasar. Menurut liberalisme, keuntungan tidak selalu didapatkan melalui adanya perang atau konflik. Adanya kerjasama dapat memberikan keuntungan juga. Qatar saat ini mengambil alih peran Rusia dalam memasok kebutuhan energi di Eropa. Qatar yang mengambil langkah untuk melakukan ekspansi besar terhadap LNG pada saat krisis energi yang tengah dihadapi Eropa adalah hal yang terbukti tepat. Qatar melakukan banyak ekspansi North Field South dalam melakukan konsolidasi posisi sebagai eksportir LNG global terkuat saat ini. Oke, selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kelompok kami dapatkan yaitu di tengah memanasnya konflik yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina membuat segelintir negara melakukan perencanaan pemboikotan terhadap Rusia. Nah, hal ini dicanangkan sebagai upaya dukungan dunia internasional terhadap Ukraina yang diinvasi oleh Rusia. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah perencanaan pembebasan diri dari interdependensi pasokan energi Rusia oleh Uni Eropa. Nah, tidak tinggal diam, Rusia membuat pernyataan terlebih dahulu bahwa Gazprom akan melakukan penutupan pipa aliran gas ke berbagai negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara bahwa penutupan pipa gas Rusia itu dapat menjadi permanen. Dari sini memicu harga gas alam dan listrik di Eropa melonjak ke rekor tertinggi, memaksa industri untuk mengekang produksi dan memicu krisis biaya hidup. Di tengah krisis yang dihadapi oleh Uni Eropa saat Rusia dan Ukraina sedang mengalami konflik, Qatar menyatakan ketersediaannya untuk hadir sebagai jawaban dari kekhawatiran Uni Eropa sebagai pengganti peran Rusia dalam memasok bahan energi ke Uni Eropa. Menanggapi hal ini, kami menganggap Qatar berada di posisi yang menguntungkan dalam melakukan ekspor bahan energi di wilayah Uni Eropa. Sebagai negara yang merupakan negara pengekspor gas alam cair terbesar di dunia, ditambah Qatar terletak tidak jauh dari Uni Eropa dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya, dengan memiliki rute ekspor yang lebih pendek, maka shipping cost akan jauh lebih murah untuk melakukan ekspor ke wilayah Uni Eropa. Ini merupakan hal yang tepat yang dilakukan Qatar untuk melakukan ekspansi besar terhadap LNG pada saat krisis energi yang tengah dihadapi Eropa untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai eksportir. Qatar juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan dirinya kepada dunia atas kemampuannya menjadi eksportir besar untuk menyandingi Rusia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.